Shalom guys, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila. Hari ini kita akan bahas tentang doa. Sering kita mendengar kata banyak doa, banyak berkat. Apakah kata ini benar-benar bahwa banyak doa, banyak berkat? Mari kita mulai dari definisi doa. Kalau kita sering dengar bahwa definisi doa adalah saat yang khusus di mana kita berbicara dengan Tuhan tentang berbagai hal, di mana kita bisa membangun komunikasi dua arah dengan Tuhan. Kita bisa menyampaikan berbagai hal yang kita inginkan, baik itu menyangkut pujian kita, menyangkut penyembahan kita, menyangkut permohonan kita, menyangkut hal-hal yang kita tidak pikirkan atau hal-hal yang sedang menjadi konsentrasi kita saat itu. Nah, jadi apakah dengan definisi ini maka banyak berdoa akan mendapatkan banyak berkat? Doa tujuannya adalah kita datang yang pertama membangun komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Dan dalam membangun komunikasi ini tentu kita tidak berharap apa-apa dari Tuhan. Namanya juga komunikasi. Namanya juga membangun hubungan yang baik. Namanya juga tetap menjaga persekutuan. Nah, dalam menjaga persekutuan ini kan kita tidak lagi mau datang untuk meminta Tuhan. Tidak lagi datang untuk menuntut-nuntut Tuhan. Tetapi kita lagi menjaga bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan tetap terjaga. Nah, kita sampai pada situ dulu. Sehingga jangan asumsi orang bahwa ketika dia berdoa, berarti dia harus dapat berkat. Ketika dia banyak-banyak berdoa, berarti akan banyak berkat datang kepadanya. Ketika dia banyak-banyak berdoa, maka tiba-tiba semua bisa berubah. Ketika dia banyak-banyak berdoa, maka hal-hal yang dia inginkan tiba-tiba jadi. Tidak seperti begitu. Doa yang kedua juga merupakan tindakan di mana kita datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Di dalam doa itu salah satu unsurnya adalah menyembah dan memuji Tuhan. Nah, doa itu adalah datang dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan sebagai bentuk kebanggaan, sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk terima kasih. Nah, berarti di situ kita bukan yang mendapat berkat, tetapi kita yang sedang memberikan sesuatu untuk Tuhan. Jadi berarti doa itu bukan berarti kita lagi datang untuk supaya dapat berkat. Supaya kita semua yang kita harapkan itu semua baik-baik saja seperti kita mau. Tidak seperti itu. Kemudian doa yang ketiga, unsur doa yang ketiga adalah meminta ampun. Kita harus sadar bahwa dalam hidup kita sehari-hari banyak kekurangan, banyak hal-hal yang kita lalai, yang kita tidak sadar, yang kita tidak pikirkan, kemudian kita lakukan, dan itu ternyata itulah adalah dosa. Kebiasaan hidup kita yang tidak memuliakan Allah, perkataan-perkataan kita yang sering menghina dan merendahkan orang lain, sikap hati kita yang culas, yang pendengki, pembenci, kita masih pendendam, suka sakit hati, dan sebagainya. Kita datang untuk meminta ampun dari Tuhan. Kita datang untuk mendapatkan pendamaian dari Tuhan. Mendapat kemurahan Tuhan untuk dapat mengampuni kita. Nah, ini bukan berarti juga banyak doa, banyak berkat. Tetapi kita sedang rekonsiliasi. Mengaku diri kepada Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan. Dan kita sadar dan untuk melakukan yang baik. Nah, unsur doa yang berikut, yang keempat adalah meminta. Meminta ini juga tidak serta-merta mengikuti hawa nafsu kita, lalu kita meminta semua yang sekehendak kita saja. Maka kata Alkitab bilang begini, kita harus berdoa sesuai kehendak Tuhan. Nah, meminta ini juga kita harus memikirkan. Kita meminta sesuatu yang benar-benar kita butuhkan dan Tuhan berkenan akan hal itu. Nah, ini akan mendatangkan berkat. Tetapi doa itu juga tidak tiba-tiba kemudian hari itu berdoa langsung dijawab.
Kadang-kadang Tuhan harus sabar untuk meminta kita sabar untuk menerima jawaban dari doa itu. Kadang-kadang langsung Tuhan jawab. Kadang-kadang kita butuh diproses untuk siap menerima jawaban doa tersebut. Dan yang terakhir adalah doa itu unsurnya adalah salah satunya lagi kita mendoakan orang lain. Kita mendoakan bangsa lain. Kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau dibilang doa sama dengan banyak berkat, ya tidak juga. Kita sedang memintakan kemurahan Tuhan bagi orang lain. Sama seperti Abraham ketika berdoa bagi Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, maka Abraham bertawaran dengan Tuhan. Menawar dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada 50 orang baik di sana, orang benar yang hidupnya benar, maka Tuhan mohon supaya tidak menghukum Sodom dan Gomora. Sampai 40, 30 dan seterusnya. Bahkan akhirnya Tuhan bilang, kalau ada, maka aku akan melakukannya sesuai dengan permintaan. Tetapi ternyata tidak ada. Jadi doa itu juga menyangkut meminta berkat Tuhan untuk orang lain. Meminta pertolongan Tuhan untuk orang lain. Jadi salah satu akibat dari doa adalah orang diberkati. Bukan berarti doa itu banyak berarti akan banyak berkat. Tidak juga. Doa itu menyangkut kita bagaimana terus memelihara komunikasi kita. Sehingga koreksi Tuhan terhadap kita. Sehingga terus kita dibaharui dalam hati dan pikiran kita. Jadi doa itu jangan berpikir berorientasi. Semakin banyak saya berdoa maka semakin banyak berkat akan datang. Berkat itu cuma akibat dari hubungan baik kita dengan Tuhan. Berkat itu cuma akibat komunikasi kita yang terus makin bagus dengan Tuhan. Dan akibat komunikasi yang baik dengan Tuhan itu, maka karakter kita, hidup kita diubahkan. Waktu kita hidup kita diubahkan dari malas jadi rajin, dari kikir jadi mudah untuk memberi, dari pembenci menjadi orang yang murah hati, mau berdamai, maka berkat itu akan datang. Jadi sehingga kita harus memahami doa yang paling utama adalah membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan. Komunikasi yang baik dengan Tuhan adalah terus mengalami koreksi dan pembaruan di hadapan Tuhan. Dan menerima visi dari Tuhan. Itu doa. Jika kita ambil kesimpulan bahwa doa bukan semata-mata untuk dapat berkat. Shalom, Tuhan berkati.